Halo semuanya, nama saya Franky Liao. Saya dari mahasiswa Universitas Universal dari Prodi Sisa Informasi. Ini merupakan video terakhir saya mengenai hukum dan etika teknologi informasi, yang dimana saya akan diberikan beberapa soal yang harus saya jawab. Jadi, simak videonya ya. Oke, ini merupakan soal pertama, yaitu pandangan saya mengenai cyber ethic. Jadi sini ada contoh kasusnya, saat kita memiliki tugas dan Anda tidak yakin dengan jawaban diri sendiri, demi meyakinkan jawaban, Anda membuka komputer teman Anda, kemudian melihat data-data di komputer tersebut, tanpa sepengetahuan teman, karena Anda merasa teman tersebut adalah teman baik dan akrab. Jadi saya akan terlebih dahulu menceritakan apa itu cyber ethic. Cyber ethic atau yang dikenal dengan etika dalam dunia maya, yaitu merupakan studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dilakukan mereka pada dunia cyber tersebut. Jadi menurut undang-undang, dia terdapat undang-undang di pasar 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi ini menurut saya jangan mengambil apa yang bukan milik kalian dan kita harus bertanggung jawab dalam dunia maya serta tidak merugikan orang lain. Jadi yang pertama, jangan membobor komputer orang lain, jangan menciplak kaya orang lain, dan di dunia maya kita tidak boleh melakukan cyberbullying. Lalu, apa saja yang boleh dan tidak boleh dituliskan dalam melakukan wawancara? Kalau yang boleh, kita harus bertanya sesuai dengan konteks atau permasalahan yang telah ditentukan sebelum wawancara. Jadi fokus pada konteks atau berita yang ingin kita pertanyakan. Kedua, menuliskan pertanyaan yang to the point. Jadi, jangan banyak bertele-tele, langsung saja to the point, biar orang lebih nyaman untuk menjawabnya. Ketiga, buatlah catatan poin-poin penting dalam melakukan wawancara tersebut. Yang tidak boleh bertanya mengenai hal privasi berupa kondisi rumah tangga atau agama. Yang kedua, berbohong. Ketiga, memberikan pertanyaan dan komentar yang tidak baik. Mengapa perlu penyamaran data terkait wawancara dilakukan? Dalam melakukan wawancara tugas akhir, saya melakukan penyensoran karena beberapa hal, yaitu alasan perusahaan. Karena adanya beberapa hal yang tidak boleh kita ketahui, karena mengandung kerahasiaan dan merugikan pihak perusahaan, seperti meminta foto data pribadi, riwayat kesehatan, dan lain-lain. Jadi meminta foto data pribadi seseorang dan riwayat kesehatan itu dapat membuat oknum-oknum lain itu berbuat tindakan jahat yang dapat merugikan perusahaan atau orang. Oke, lalu jadi saya akan memilih jenis perseorangan usaha dagang atau jenis usaha yang melakukan dengan sendiri. Mengapa saya melakukan ini? Karena melatih kemandirian. Kita dapat membangun bisnis sendiri, berarti Anda sedang melatih untuk bisa mandiri dalam segala hal. Bebas berkreasi dan berinovasi. Ketika Anda yakin dan berani untuk membangun bisnis sendiri, maka tak ada yang melarang Anda untuk berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan produk bisnis yang diinginkan saat ini.
Anda yang bergerak utama yang bisa menjalankan bisnis ini dengan sebaik mungkin. Mengapa orang melakukan pembajakan? Karena kalau kita lihat harga di internet, harga software itu masih terbilang mahal. Dan banyak tersebarnya crack atau keygen di internet. Jadi kita bisa mendapatkan crack tersebut dengan mudah di internet. Lalu sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pembajakan, yaitu bisa kita lihat di Undang-Undang Hak Cipta Pasar 72 ayat 3. Jadi mengapa pembajakan software sangat buruk? Pertama, merugikan developer software tersebut karena tidak mendapatkan hasil dari pembuatan aplikasi. Kedua, mengakibatkan banyak orang tidak mau terjun bisnis ke dalam pembuatan software. Yang ketiga, berkurangnya pendapatan negara dari hasil pajak. Jadi prinsipnya itu yang pasti saya akan memiliki prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran harus menjadi dasar penting bagi segala bidang bisnis. Bagi sebagian pembisnis, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. Yang kedua, prinsip kesetiaan. Prinsip kesetiaan dapat ditetapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Jadi, ada beberapa jenis aplikasi yang saya gunakan tuh bajakan. Seperti contoh Adobe, ColorDRAW, Maya 3D, dan lain-lain. Kenapa saya mengambil bajakan? Terutama harganya masih sangat mahal. Kalau kita cek di Google itu sangat mahal. Lalu seperti game, aplikasi game, saya melakukan bajakan. Itu karena saya ingin melakukan testing apakah cocok untuk di komputer saya. Jika program game yang saya gunakan berjalan dengan baik, maka saya akan melakukan pembelian. Kalau sudah tahu aplikasi kita bajakan, mending kita berdiam diri, jangan kasih tahu siapapun. Lalu kalau misalnya kita mampu untuk membelinya, dari aplikasi itu kita tersebut bisa menghasilkan uang, ya mengapa tidak kita untuk membelinya, karena itu sangat berdampak positif bagi developer tersebut. Mungkin itu sekian dari video terakhir saya mengenai etika dan hukum profesi teknologi informasi. Yang dimana video ini menjadikan tugas akhir puas. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Terima kasih.